أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, kita insyaallah malam ini masuk tema baru, tema yang insyaallah ini merupakan ukuran diterima dan tidaknya seluruh amal-amal yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-ikhlas. Jadi kita sekarang mulai malam ini insyaallah kita akan mendalami apa itu ikhlas. Yang jelas ikhlas ini amal hati, bukan amal fisik. Kalau amal fisik bisa kita tata, bisa kita perindah. Tapi kalau amal hati ini butuh perjuangan. Sebab nanti yang tahu kita ini ikhlas atau tidak ya kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya kurang tahu. Jamaah sekalian, bahkan sering juga saya menyampaikan, para malaikat pun juga tidak tahu apakah masing-masing kita ini ikhlas atau tidak. Malaikat itu hanya mencatat secara zahir. Secara zahir, Pak. Macam kita malam ini datang, saya datang dari rumah ke tempat ini, malaikat hanya mencatat setiap putaran roda kendaraan yang saya naikin ini, satu putaran insyaallah kata malaikat dicatat satu derajat ya kebaikan, putaran berikutnya menghapus satu dosa. Jadi sebanyak kali putaran itu kalau kita melangkah satu langkah itu terhapus dosa kita, langkah berikutnya terangkat derajat kebaikan kita. Malaikat mencatat seperti itu. Terus sampean salat maghrib berjamaah dicatat oleh malaikat bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban rukun Islam ini, salat tepat waktu, 5 waktu di masjid lagi, insyaallah mendapatkan 27 pahala dibandingkan dengan kita salat sendirian. Setelah itu kemudian kita duduk manis seperti ini ngaji bersama, ada lagi catatan malaikat jamaah sekalian. Tapi nanti apakah yang kita lakukan ini diterima atau tidak, itu yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya juga yang tahu kita, Pak, secara pribadi. Karena kita tahu betul bagaimana
gerakan isi hati kita ini. Untuk apa saya datang ke Mujahidin ini? Ya, untuk apa saya ngaji seperti ini? Yang tahu ya kita pribadi. Makanya saya katakan ikhlas ini merupakan amalan hati. Tidak ada yang tahu kecuali hanya kita secara pribadi, masing-masing kita ini dan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini jamaah sekalian merupakan salah satu syarat diterimanya seluruh amal-amal kita ini. Apakah itu amal yang wajib macam salat ini, haji, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, atau amal-amal sunnah rawatib, duduknya kita mendengarkan pengajian seperti ini, membaca Al-Quran, tahajud, salat duha, berinfak, bersedekah, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada niat ikhlas kita ini. Bahkan amal yang mubah pun mubah, Pak. Amal mubah, sampean bekerja seharian, tidak bekerja juga tidak apa-apa. Sampean bekerja, tapi kalau dipasang niat hati karena Allah, saat sampean bekerja, selama sampean bekerja sampai pulang ke rumah, sampean selesai kerja, itu juga punya nilai pahala nanti di mata Allah. Allah melihat sejauh mana, Pak, mengkaitkan amal kita itu dengan niat karena Allah atau karena siapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka manusia ini diperintah dalam hidup ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan kita tahu kita ini, Pak, turun ke dunia untuk beribadah pada hakikatnya. Ibadah itu apa? Bisa ibadah mahdhah, itu yang wajib yang saya katakan tadi. Bisa ibadah sunnah, mungkin juga amal-amal yang mubah bisa jadi ibadah. Itu tergantung kepada niat tulus kita ini jamaah sekalian. Mukhlisin, ya, itu kapan ibadah itu dianggap ibadah amal kita ini? Manakala kita ada keikhlasan, ketulusan, bahwa apa yang saya perbuat ini semata-mata saya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, liwajhillah, ya, saya berharap pandangan Allah Subhanahu wa taala, berharap apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, ini, Pak, syarat diterimanya amal kita al-ikhlas. Jujur saya, Pak, setiap bahas masalah bab yang satu ini yang paling saya takuti, ya, sebab ini tipis jemaah sekalian, antara kita berharap Allah dan berharap apresiasi dari manusia ini, ya, antara kita takut kepada Allah dan takut dikritisi oleh manusia, ya, antara kita berharap pujian Allah dan berharap pula pujiannya manusia. Nah, ini kita harus pandai-pandai memainkan hati kita ini jemaah sekalian. Nah, orang yang ikhlas itu jemaah sekalian selalu orientasinya Allah Subhanahu wa taala. Sampean bekerja, Pak, keluar dari rumah jam 7 pagi, naik kendaraannya melalang buana, yang memunculkan semua potensi kita yang kita miliki ini untuk mencari rezekinya Allah. Itu nanti dilihat oleh Allah jemaah sekalian, berpahala atau tidak sangat bergantung kepada niat kita ini, ikhlas atau tidak, karena Allah atau karena siapa. Di satu sisi jemaah sekalian, kita ini manusia, Pak, bukan malaikat, dan diberi oleh Allah setiap manusia itu syahwat, nafsu. Betapa banyak syahwat dan nafsu ini mengalahkan nurani, kejernihan nurani yang kita miliki. Betapa banyak syahwat dan nafsu ini, Pak, juga memporak-porandakan kecerdasan kita. Orang banyak jamaah sekalian cerdas, pintar, ketika syahwatnya sudah mengganggu,
hilang semua Pak kecerdasannya, sehingga apapun yang dia lakukan nafsunya jamaah sekalian, orientasinya bukan orientasi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan kepada kita, amal-amal ikhlas ini biasanya bertolak belakang dengan kemauan hawa nafsu ini. Siapa Pak di antara kita ingin dicerca sama orang, dicela sama orang? Siapa di antara kita yang tidak suka dipuji sama orang? Tidak ada jamaah sekalian. Semua kita suka Pak, senang kalau diapresiasi sama orang, disyukuri sama orang. Tapi orang ikhlas bukan itu yang dicari jamaah sekalian. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, sesungguhnya apa yang kami berikan kepada kalian semua ini, kadang Pak kita Kamis dan Senin Kamis suka memberi takjil. Ya. Ini suka-suka terganggu Pak dalam hati kita ini. Kadang kita Jumat ngasih nasi bungkus diberikan kepada jamaah masjid. Apa sih tujuannya itu? Kadang kita membantu orang-orang yang dililit utang, ngeluh kepada kita kawal dia, kita selesaikan masalahnya. Apa kata Allah? Orang ikhlas itu la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia tidak berharap jazaan, balasan Pak. Ketika dia memberi, ketika dia beramal terbaiknya, tidak berharap dapat pujian, apresiasi dari orang atau balasan dari orang. Jazaan wala syukura, termasuk juga ucapan terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih. Yang penting apa yang saya perbuat ini nanti diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah, dan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya buku namanya Afatun 'ala Thariq jamaah sekalian. Ketika sampai pada babur riya, ada tema namanya Zahirah inhirafil ikhlas, atau fenomena atau contoh-contoh real di lapangan bahwa kita ini terganggu keikhlasan kita. Itu kalau tidak keliru ada 3 atau berapa itu Pak ya. Yang pertama, orang yang tidak ikhlas itu jamaah sekalian, ketika ada orang semangat Pak beribadah, khusyuk ya, semangat beribadah, khusyuk luar biasa jamaah sekalian ya, tumakninanya ketika salat, baca Qur'annya, tajwidnya dijaga dengan benar. Tapi ketika tidak ada orang, ngebut salatnya jamaah sekalian. Saya suka memberikan arahan pada adik-adik saya, mahasiswa saya stitki itu, anak mahasiswa kan mereka rata-rata jadi imam masjid. Kalau jamaahnya banyak, dicari ayat-ayat yang jarang dibaca dan dipanjang-panjangkan dikit. Tapi kalau jamaahnya sedikit, sedikit pula ayatnya Pak. Atau kalau dia sendirian salat, antara inna a'tayna dan qul huwallahu ahad. Ini adalah bentuk-bentuk ketidakikhlasan jamaah sekalian. Ada semangat Pak, ada semangat dan mudha'afatul juhud, bahkan dilipat gandakan semangatnya, kesungguhannya itu ketika ada banyak orang jamaah sekalian. Tapi kalau tidak ada orang, na'udzubillah, ya kayak gitu jamaah sekalian, santai, bahkan cepat salatnya. Persis, mohon maaf, kalau dalam bahasa Al-Quran sifatnya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia salat, malas, dia nggak mufakat, kusala, kaslan, malas ya. Yura'unan nas, bisa salat khusyuk kalau kemudian orang banyak melihatnya jamaah sekalian, dia tunjukkan riaknya, ini saya ada di masjid juga gitu. Biasanya orang kayak gitu wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit zikirnya. Terburu-buru Pak, habis salat assalamualaikum langsung balik. Dia tidak menikmati doa zikir habis salat itu jamaah sekalian. Padahal doa zikir habis salat itu Pak, itu diamini oleh malaikat sampai sampean keluar dari masjid jamaah sekalian. Semakin lama semakin banyak kucuran aminnya malaikat kepada kita jamaah sekalian. Ini hanya bisa dirasa
kalau ada orang memiliki sifat apa? Al-ikhlas. Ikhlas, Pak. Jadi kalau ada orang semangat beramal, ya bahkan apa namanya, melipat gandakan semangatnya, amalnya, keseriusannya, kesungguhannya ketika banyak orang mengapresiasi. Tapi ketika tidak ada orang, biasa-biasa saja. Ini adalah gambaran orang yang bermasalah dalam keikhlasannya. Yang kedua, dia juga semangat beramal saleh, ya, semangat beribadah, melaksanakan ketaatan dan lain sebagainya kalau ada pujian dari orang. Kalau dipuji-puji sama orang, Pak, diapresiasi, semangat. Tapi ketika tidak ada pujian, loyo, malas. Jadi semangatnya itu ketika ada orang mengomentari, Pak. Tidak ada komentar dari orang yang positif, santai-santai aja. Ya, orang ini nggak menghargai saya. Orang ikhlas, Pak, tidak perlu penghargaan. Yang penting dirinya dihargai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati, Pak, hati-hati. Nah, saya katakan tadi, manusia ini hubbul madah. Tidak ada, Pak, di antara manusia, siapapun manusia itu yang tidak suka dipuji. Tidak ada manusia yang, Pak, yang kemudian suka kalau kemudian dirinya itu selalu dipojokkan, tersinggung dia, membela diri. Nah, orang ikhlas jamaah sekarang dipuji, dia menghindar, tidak kemudian semakin mekar telinganya. Dicemooh, Pak, ya dia tertawa aja, Mas sekalian. Dia juga tidak mencoba untuk membalas dengan cemoohan yang sama. Yang penting Allah memahami, tahu betul apa yang saya lakukan. Yang penting saya tidak dicemooh, dicela, dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang ikhlas begitu, jemaah sekalian. Oke. Yang ketiga apa? Saya masih ingat betul dalam kitab itu, Allahu Akbar. Orang kalau sudah terjadi penyimpangan dalam keikhlasannya itu, ketika bersama banyak orang, Pak, waroknya luar biasa, Pak. Kehati-hatiannya terhadap agama luar biasa, gitu. Kayak komunitas di begini, Pak, astagfirullah, sedikit astagfirullah. Kalau ke mall, Pak, bersama-sama keluarganya, ya, sama teman-temannya, ngelihat lawan jenis, ya, nggoda matanya, astagfirullah, astagfirullah, auzubillah, seakan-akan paling hati-hatinya orang, Pak. Tapi kalau ke mall sendirian, Pak, matanya kemana-mana aja, Mas, kalian gitu, ya. Kenapa? Karena dia merasa, ya inilah, Pak, inilah contoh real orang tidak ikhlas begitu. Dia orang tidak ikhlas, jamaah sekalian, dia tidak merasa kalau dia sedang diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nanti kata Nabi, jamaah sekalian, akan muncul satu generasi, satu umat, kata Rasulullah, pada hari kiamat dia membawa pahala yang sangat banyak sesuai dengan catatan malaikat. Iya, Pak, kalau berdakwah kemana-mana kencang, wih, ini haram, ini tidak benar, kita harus jujur, kita macam-macam, Pak. Tapi ketika tidak ada orang, tidak jujur, ya, sedikit-sedikit haram, gini-gini. Tiba-tiba ketika tidak ada orang, halal, Pak. Atau ya, ini contoh-contoh yang sering kadang kita menipu diri kita sendiri, Pak. Termasuk yang berbicara ini, Pak. Kadang-kadang saya mengistighfari diri setiap hari minimal 1 kali, jamaah sekalian. Nauzubillah, ya. Ini kadang-kadang kita, Pak, banyak saat ini ustadz-ustadz macam kita ini, macam saya ini, Pak, mengkritisi orang kalau buka HP berlebihan. Nah, manfaatkan waktu. Kadang dia juga menikmati HP sendiri juga ketika tidak ada orang itu. Ketika ada istri, ada keluarga, Masya Allah, negur anak, Masya Allah, ayo kurangi main HP. Tapi begitu anak sekolah, ya, istri ke pasar, di rumah sendirian, ya buka televisi, tidak ada yang lihat, keluar ke channel-channel nggak karuan, jamaah sekalian, menikmati bermaksiat sendirian. Itulah orang yang menipu dirinya sendiri, jamaah sekalian. Ya, kata Nabi, orang-orang seperti itu, Pak, nanti pahalanya banyak memang pada hari kiamat. Tahama kal jibal, kata Nabi, menjulang tinggi ke langit, ya, seakan-akan luar biasa memutih, kayak ibarat gunung, Pak, yang penuh dengan salju. Itu pahalanya banyak sekali. Ketika ingin diambil semuanya, kemudian haba'an mansura, faja'alallahu haba'an mansura, Allah jadikan berterbangan, Pak, tidak bisa diraih semuanya, gitu. Siapa itu, kata Nabi?
hum min ikhwanina, mereka adalah saudara-saudara kita. Ya, mereka itu ya'khuduna minal laili kama ya'khudun, mereka juga salat malam sebagaimana juga salat malam. Kalian juga salat malam gitu. Tapi ketika dia masuk terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak ada orang yang melihat, dia menikmati bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak merasa Pak bahwa Allah itu memantau 24 jam membersamai kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang satu ini. Nah, ikhwatal iman al-ikhlas Pak, ini mudah saya gambarkan, mudah saya ilustrasikan, mudah saya mengkajinya, menafsirkannya, tapi nanti di lapangan ujiannya sangat dahsyat memang Pak. Kadang niat dari awal sudah ikhlas Pak, niat, tapi begitu kita keluar Pak, pas melaksanakan diganggu pekerjaan kita untuk tidak ikhlas. Betul jemaah sekalian, niat sudah baik, kerja-kerjanya pun juga sudah mengikuti aturan Allah, ikhlas, tapi begitu selesai dipuji sama orang Pak, menikmati pujiannya orang, rusak lagi amal kita ini Pak. Macam-macam ya. Godaannya ikhlas sangat luar biasa, dan inilah Pak yang paling ditakuti oleh syaitan. Syaitan itu jemaah sekalian paling takut menggoda orang-orang yang ikhlas. Tidak mampu lagi Pak, karena semua orientasinya orang ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharapnya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Ya, tawakalnya hanya kepada Allah. Ya, dan lain sebagainya. Itulah ikhlas yang ditakuti oleh syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Syaitan Pak sudah bersumpah 24 jam ingin menggoda manusia ini ya, dari kanan kiri Pak, depan belakang, sampai banyak di antara mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata syaitan, hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah, yang kami tidak mampu menggoda mereka ini. Nah jemaah sekalian, hati-hati Pak dengan masalah keikhlasan. Sekali lagi, ini adalah permainan hati. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 29, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan ya Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian, dalam hati kita ini Pak. Niat kita ini, kita untuk apa ya, niat kemana, karena siapa atau karena siapa, karena Allah atau karena siapa, autubduhu, atau amal-amal yang kita tunjukkan begini. Karena nanti jamaah sekalian, kita semua faham nanti dalam Islam ini Pak, ada amal-amal yang harus kita sembunyikan, tapi juga ada amal-amal tidak bisa kita sembunyikan. Apa contohnya jamaah sekalian? Amalan yang kita sembunyikan, berinfak, bersedekah, sangat dianjurkan untuk kita apa? Kita sembunyikan Pak. Tapi ada amalan-amalan tidak bisa kita sembunyikan. Apa itu? Ya salat 5 waktu di masjid. Tidak bisa Pak. Saya ikhlas, mending di rumah saja, ketahuan sama orang tidak enak. Itu juga tidak ikhlas jemaah sekalian, karena melanggar syariat. Orang umroh, haji, pakai ihram Pak, kelihatan, pasti kelihatan. Tawaf kelihatan sama orang, ya, wukuf kelihatan sama orang dengan ihramnya seperti itu, pasti kelihatan. Jadi ada amalan-amalan yang tidak kelihatan, ada amalan-amalan yang kelihatan. Semuanya ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamullah, akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian atau kalian tampakkan amal kalian, semuanya akan dipantau, dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menantang kita semua jamaah sekalian, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit semuanya jamaah sekalian, dan apa yang terjadi di muka bumi ini, dan Allah atas segala sesuatu itu maha menentukan. Jangankan kita yang besar begini Pak ya, ini sampean ada pohon Pak di rumah, pohon apa? Pohon belimbing kak, pohon mangga, atau pohon apa saja Pak. Kalau di rumah saya itu ada mangga besar di depan rumah,
itu Pak, malam hari ada daun yang kering jatuhnya ke tempat mana, di posisi apa, ya alamullah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Kalau satu malam itu berapa juta daun yang turun Pak, yang jatuh jemaah. Ini kalau itu pohon mangga Pak, agak besar Pak. Daun mangga agak besar. Bagaimana kalau daun asam Pak? Atau daun apa namanya? Daun apa yang kecil-kecil itu jemaah sekalian? Daun kelor jemaah sekalian. Sekarang daun kelor sedang lagi favorit dibuat sayur sekarang jemaah sekalian, katanya bisa jadi obat. Ya. Kata orang Madura marongki. Orang Spanyol mengatakan marangi. Nah, itu jamaah sekalian, itu kecil sekali. Pas benguning turun, di Madura paling banyak itu jamaah sekalian. Sekarang lagi dibumidayakan. Sumenep itu Pak, Sumenep Pamekasan pengekspor marangi. Daun marongki itu daun kelor itu Pak, sampai ke Eropa sekarang Pak. Ke Korea, ke Jepang, luar biasa itu. Itu jatuh satu, di mana jatuhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah. Apalagi kita. Ya, apalagi amal-amal kita. Jadi kita tidak boleh Pak menipu diri kita. Kita harus sadar betul bahwa ini memang masalah iman, masalah akidah. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, sedih Allah faham, senang Allah faham. Ya, di saat sampean tertawa Allah faham, sampean merengut Allah faham, sampean tidur Allah faham, sampean berjalan Allah dimanapun Allah mengetahui kita jemaah sekalian. Sehingga orang yang kalau sudah punya keyakinan seperti itu, pasti Pak amal-amalnya berharap ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan ya Muhammad, amara rabbi bil qist. Allah memerintahkan aku, ya, Tuhanku telah memerintahkan aku untuk berbuat adil dalam segala sesuatu. Masya Allah. Coba lihat jemaah sekalian, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Ayo tegakkan wajahmu setiap berada di dalam masjid. Memang Pak, orang kalau sudah masuk ke dalam masjid, hilangkan Pak atribut-atribut keduniaan kita. Ini rumahnya Allah. Ya, walaupun secara formal di bawah sebuah yayasan, namanya Yayasan Masjid Mujahidin, ada ketuanya Pak, ada ketua pembinanya, pengurusnya, ketua pengawasnya. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi ketua-ketua yang kolegial, saling melengkapi satu sama lain jemaah sekalian. Tapi yang jelas Pak, ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo, Allah mengatakan aqimu, tegakkan. Kita tidak boleh main-main di masjid. Allah tahu betul Pak mana orang masuk ke dalam masjid, ya, serius berhadap dengan Allah. Makanya ketika ke masjid Pak, jangan asal-asalan. Ke masjid Pak, jangan pakai kaos oblong. Ya mohon maaf saya bicara begini. Ke masjid Pak, jangan kemudian kita kalau perlu pakai parfum yang paling, karena kita ingin berjumpa dengan Allah. Allah pakai kata-kata wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Tegakkan wajahmu, luruskan wajahmu setiap kalian berada di dalam masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, masuk ke masjid tidak boleh asal-asalan. Pakai sarung yang terbaik, pakai baju takwa yang terbaik, kopiah pun kopiah yang terbaik. Kalau kopiah putih Pak harus tahu diri Pak, ini sudah berapa hari tidak kita cuci. Kalau kopiah hitam begini Pak, harus ada jadwalnya kapan kita akan jemur jemaah. Jangan dipakai terus panjang tahun tidak pernah dijemur. Coba sampai lihat, buka cium Pak, agak bau juga. Karena kita berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Loh iya Pak, saya kalau subuh jemaah sekalian sampai saya bersihkan semua Pak. Kalau saya nggak sempat mandi Pak, saya mohon maaf ya, kemaluan belakang saya, kemaluan depan saya sabunin semua Pak. Muka, kemudian saya sikat gigi. Kenapa? Saya ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Subuh tunjukkan wajah kita yang ceria. Jangan kemudian sarung bekas dibawa tidur dibawa pula ke masjid Pak. Pisahkan mana sarung tidur, mana sarung ke masjid. Kadang-kadang saya lihat ke masjid lecek Pak sarungnya, karena sudah dipakai tidur jemaah sekalian. Jangan-jangan sudah habis berkumpul dengan istrinya Pak, masih ada cairan-cairan yang nempel di situ jemaah sekalian. Ini nggak sehat Pak.
Orang ikhlas Pak, aqimu wujuhakum inda, kelihatan Pak performa dirinya ketika masuk ke dalam masjid. Ini rumah kedua saya, ini rumahnya Allah, harus lebih saya muliakan daripada rumah saya sendiri jamaah sekalian. Itu orang ikhlas seperti itu jamaah sekalian. Wad'uhu mukhlisina lahuddin, kemudian berdoalah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Insyaallah Pak, kalau sudah wajahnya lurus masuk masjid dengan baju yang paling performa, yang paling indah, Allah Akbar, disisir rambut kita, berwuduk dengan wuduk yang sempurna, ngangkat tangan pun ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jemaah sekalian, mulailah Pak bab ikhlas dalam suasana keseharian kita yang Allah perintahkan kepada kita. Di saat masuk ke masjid, tunjukkan ketulusan kita bahwa saya saat ini sedang berkomunikasi dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua. Ini baru mukadimah dari saya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi poin kedua tentang ikhlas ini, syarat-syarat ikhlas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dijaga hati kita Pak, bahwa apa yang kita perbuat ini semata-mata hanya mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.